Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Provinsi Jawa Barat, khususnya Bapak Ibu peserta pelatihan kompetensi umum perencanaan penganggaran Angkatan 2, semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu mohon izin perkenalkan, nama saya Nadia Masika dan kebetulan pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai penatausahaan keuangan daerah. Mungkin sudah pernah kita ketahui bersama ya untuk dasar hukum kebijakan pengelola keuangan daerah ini, di mana berawal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana turunannya ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelola keuangan daerah, sehingga ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana telah kita jelaskan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 pada pasal 391 bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Maka dari itu, untuk menunjang informasi pemerintah daerah agar terciptanya satu data satu sistem, perlu dikelola dalam satu sistem informasi pemerintah daerah agar dapat memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat. Maka dari itu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Tidak hanya penerapan pada sistem informasi pemerintahan daerah saja, tetapi pemerintah juga perlu mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan mengklasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan, di mana disusun agar dapat mendukung sistem informasi pemerintah daerah. Maka itu ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang pengelola keuangan, di mana telah diketahui oleh kita semua bahwa pada tahun 2021 struktur APBD kita tuh mengalami perubahan secara signifikan ya, khususnya untuk belanja daerah. Kalau pada tahun sebelumnya, pada belanja itu kita kenal belanja langsung ataupun belanja tidak langsung. Nah, untuk tahun ini itu belanja itu dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kalau untuk pendapatan masih tetap sama ya, untuk pembiayaan juga. Nah, untuk tahun ini itu kalau tahun lalu itu belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial ataupun bantuan keuangan itu masuk dalam belanja tidak langsung. Nah, kalau sekarang mereka itu dijelaskan dalam kelompok belanja operasi, di mana belanja-belanja tersebut yang sebelumnya mereka berdiri sendiri sekarang menyatu pada belanja operasi, di mana tergabung dengan kegiatan-kegiatan di perangkat daerah. Jadi jangan heran mungkin Bapak Ibu juga apabila pada tahun ini menandatangani SPM terkait belanja tersebut. Jadi kalau dulu belanja pegawai kita masuk terdiri di belanja pegawai di belanja tidak langsung, kalau sekarang langsung masuk ke dalam satu kegiatan belanja operasi di penyediaan gaji dan tunjangan ASN ataupun belanja hibah. Sekarang untuk pengurusannya dan segala verifikasi dan lain-lainnya ada ke dalam kegiatan-kegiatan perangkat daerah. Materi pembahasan kali ini akan membahas mengenai asas umum penatausahaan keuangan daerah, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, yang ketiga siklus penatausahaan keuangan daerah, lalu terakhir siklus dokumen penatausahaan keuangan daerah, di mana penatausahaan keuangan ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ataupun dari PMDN 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Asas umum penatausahaan keuangan daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya kita menentukan siapa pengguna anggarannya, siapa kuasa pengguna anggarannya,
siapa bendahara penerimaan ataupun bendahara pengeluaran atau orang institusi yang menerima uang, barang ataupun kekayaan daerah. Dan yang kedua, pada asas penatausahaan keuangan daerah yaitu dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah, pejabat yang mendatangani bukti pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbul dari penggunaan surat bukti tersebut. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Di sini semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh BUD. Dalam hal ini, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh rekening kas umum daerah. BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan daerah ataupun pengeluaran daerah tersebut. Yang kedua, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran, atau orang atau badan yang menerima atau menguasai uang daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pejabat yang menandatangani ataupun mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul atas penggunaan surat bukti tersebut. Kebenaran material ini merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. Yang keempat, kepala daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain yang diatur dalam peraturan daerah, kecuali ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, penerimaan perangkat daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang penerimaan perangkat daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran kecuali tentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, penerimaan perangkat daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran kecuali tentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang ketujuh, kepala daerah ataupun perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD. Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah ini menetapkan siapa pejabat yang menandatangani SPD, siapa yang pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM, dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban, ataupun pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SP2D. Dan penetapan pembentukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, ataupun bendahara pengeluaran pembantu, ataupun pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. Nah, untuk di Provinsi Jawa Barat tidak ada khususnya untuk bendahara khusus. Nah, keputusan kepala daerah ini tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan, jadi H-1. Biasanya menjelang akhir tahun baru kita bentuk. Untuk siklus penatausahaan keuangan daerah terdiri dari pelaksanaan penatausahaan kas umum daerah, pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris, penyiapan DPA SKPD, penyiapan anggaran kas dan SPD, pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah, dan pelaksanaan penatausahaan pembiayaan daerah. Untuk penatausahaan kas umum daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak terkait lainnya, khususnya bendahara penerimaan, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penatausahaan kas umum daerah meliputi
pembukaan rekening kas umum daerah, pembukaan rekening operasional, pembukaan rekening SKPD, penempatan kas dalam investasi jangka pendek, penata usahaan oleh bendahara umum daerah, dan pelaporan oleh bendahara umum daerah. Dan yang kedua, untuk pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris, di sini pengolahan kas transitoris itu adalah pengolahan kas non-anggaran yang diterima sifatnya itu bersifat transit, di mana untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan, contohnya seperti pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu atas transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPN, pungutan atas PPh pasal 21, 22 ataupun 23. Atau misalnya contohnya seperti potongan gaji pegawai, seperti iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ataupun iuran jaminan hari tua. Ataupun uang jaminan atau titipan uang muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, untuk penyiapan DPA atau SKPD, pada tahun kemarin untuk proses persiapan dokumen pelaksanaan anggaran DPA, prosesnya terdapat pada menu perencanaan. Jadi dari perencanaan itu, setelah adanya RKA, lanjut kepada cetak DPA. Nah, pada tahun 2021, proses penerbitan atau cetak DPA ini ada pada menu atau termasuk dalam rangkaian penatausahaan keuangan daerah, di mana DPA merupakan suatu dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, rencana pembiayaan yang terinci mulai dari rincian objek disertai rencana realisasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Nah, untuk anggaran kas anggaran kas perlu diketahui bahwa anggaran kas ini ialah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. Di sini kita menyesuaikan kapan target kita dimulai atau pengeluaran belanja dilakukan. Dan perlu diingat oleh Bapak Ibu, pada tahun ini anggaran kas ini mengunci dalam satu periode. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu untuk merencanakan dalam hati-hati ya untuk penyusunan anggaran kas ini agar tidak menghambat alur proses pencairan nantinya. Jadi kalau misalnya kita punya satu kegiatan ini mungkin akan kita rencanakan misalnya di bulan Maret. Nah, itu nanti jangan sampai kita menyusun anggaran kasnya itu malah kita bagi 12, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi kalau dulu itu kan biasanya tuh pada saat kita kode rekening belanja pagunya sekian, penyesuaian anggaran kas itu kita bagi 12 semuanya, Januari hingga sampai Desember. Misalnya contohnya belanja alat tulis kantor. Alat tulis kantor ini kita tulis kebutuhan kita di bulan Maret 12 juta, tapi kita di anggaran kasnya kita tulis setiap bulannya kita isi 1 juta karena kita bagi 12. Itu kejadian yang tahun-tahun sebelumnya seperti ini. Nah, pada tahun ini itu benar-benar diperkirakan bahwa belanja ATK ini akan cair di bulan apa. Ketika misalnya cairnya rencananya di bulan Maret atau di bulan November, karena periode di SPD kita di Jawa Barat itu memakai periode semesteran, nah ditaruhnya tuh mungkin di bulan Maretnya 6 juta, di bulan November 6 juta. Jadi tidak akan mempengaruhi kepada proses pencairan. Kalau kita simpannya dibagi 12, nanti pada saat mau mencairkan itu agak mengalami kesulitan. Karena per semesterannya itu akan mengunci gitu. Kebanyakan yang terjadi di tahun ini, pencairan itu terganggu dikarenakan kesalahan menginput pada saat anggaran kas. Jadi tidak bisa dibayarkan sekaligus dikarenakan anggaran kasnya terbagi-bagi. Nah, untuk SPD atau surat penyediaan dana, di mana prosesnya setelah anggaran kas disusun oleh operator SKPD yang telah ditunjuk, maka dari itu PPKD menerbitkan SPD,
di mana SPD ini merupakan dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD dengan mempertimbangkan anggaran kas pemerintah daerah, ketersediaan dana di kas umum daerah, ataupun penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD. Nah, untuk pelaksanaan dan penatasan pendapat daerah mungkin tidak jelas di sini. Intinya sih kalau untuk pelaksanaan penatasan pendapatan daerah meliputi penetapan penata usahanya, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu, lalu semua tahapan penatausahaan pendapatan ini tersebut memuat informasi aliran data dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik. Untuk pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah, di mana belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi di kabupaten kota yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana pada pelaksanaan penatausahaan belanja daerah diharuskan, pertama, setiap pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pengeluaran kas dapat dilakukan setelah APBD ditetapkan. BP ataupun BPP harus melaksanakan pembayaran setelah meneliti dokumen yang telah diterbitkan oleh PA ataupun KPA beserta buku transaksinya, serta menguji kebenaran perhitungan serta ketersediaan dana. BP ataupun BPP berhak menolak pembayaran apabila persyaratan tidak dapat dipenuhi. Sedangkan BP atau BPP wajib memungut atas pajak penghasilan atau pajak lainnya dan menyetorkannya kepada RKUD. Nah, yang terakhir untuk siklus dokumen pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Yang seperti tadi dijelaskan untuk rancangan anggaran kas pada saat akan menginput di sini, Kasubag perencanaan program itu menunjuk operator siapa aja yang boleh menginput di sub kegiatan tersebut untuk menginput rencana anggaran kas. Setelah rencana anggaran kas sudah dibuat, baru di sini pengguna anggaran memvalidasi antara rincian pagu anggaran ataupun rencana anggaran kasnya apakah sudah sesuai, lalu divalidasi oleh PA. Setelah pengguna anggaran di perangkat daerah sudah memvalidasi, maka dari itu BUD mengotorisasi DPA tersebut. Setelah diotorisasi oleh PA ataupun BUD, lalu PPKD, khususnya untuk BUD, menerbitkan surat pencairan dana atau SPD di sini. Lalu setelah SPD sudah dibuat, lalu perangkat daerah di sini, baik DP ataupun DPP, tergantung kebutuhannya, bisa boleh menyiapkan untuk SPP-nya, surat pengajuan pencairan di sini. Di mana sudah kita ketahui ya, untuk di tahun ini, kegiatan ini berdasarkan dari pelimpahan paket kegiatan yang diberikan kewenangan. Apabila misalnya di pangkat daerah, PA melimpahkan kegiatannya kepada KPA. Nah, berarti nanti bertanggung jawab semua kegiatan tersebut KPA yang akan mendatangani SPM tersebut. Di mana apabila tidak dilimpahkan, berarti langsung diproses, diajukan oleh pengguna anggaran. Kalau menurut PMDN 77 itu, PA itu pasangannya sama BP. Jadi setiap pengajuan oleh BP pasti akan proses penandatangan dan segala macamnya oleh PA. Tapi sebaliknya apabila proses pengajuannya oleh BPP, penandatangan dan segala macam urusan dokumennya itu ditandatangani oleh BPP. Nah, setelah SPP dibuat oleh BP atau BPP, maka dari itu
dibuatnya SPJTM, SPP. Di sini itu surat pertanggungjawaban mutlak belanja SPP yang ditandatangani oleh PA atau KPA. Bentuknya seperti ini. Di sini menerangkan bahwa dokumen ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan dan di mana dokumen tersebut membiayai pengeluaran-pengeluaran menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya. Di situ menyatakan dokumennya telah sesuai dengan sesuai permintaan. Nah, setelah SPJTM, SPP diverifikasi oleh PA atau KPA, lalu diterbitkanlah SPM, surat perintah membayar oleh PPK SKPD. Setelah SPM diterbitkan oleh PPK SKPD, kembali lagi ada verifikasi SPJTM, SPM di sini. Di mana sama juga seperti SPM, ada keterangannya digunakan keperluannya untuk membiayai kegiatan langsung. Jadi benar-benar bahwa dokumen tersebut itu digunakan sesuai dengan pemanfaatan yang ada. Nah, setelah SPJTM, SPM ditandatangani oleh PH ataupun KPA, lalu bendahara ataupun dari BPP setiap bidang atau dari keuangan itu memberikan surat perintah membayar tersebut kepada kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D di sini. SP2D diterbitkan, lalu dilimpahkan SP2D tersebut untuk ke Bank Jabar untuk rekening RKUD ya, untuk segera dilimpahkan dana tersebut kepada pihak ketiga yang ditunjuk di dalam SP2D tersebut. Nah, setelah SP2D di sini dilimpahkan, diterima oleh rekening baik pihak ketiga ataupun kita pegawai, di mana BP ataupun BPP wajib membuat tanda bukti pembayaran ataupun di sini TBP. TBP ini memuat mempertanggungjawabkan ke kode rekening yang bersangkut, misalnya kita belanja APK, nah di sini berarti pembayarannya belanja APK sebesar misalnya 12 juta. Dibuatlah TBP berdasarkan kwitansi yang sudah terbit. Dari TBP ini nanti ada di sini ada bagian lagi namanya diterbitkannya buku kas umum. Dibuat buku kas umum, lalu setelah buku kas umum dibuatlah laporan pertanggungjawaban. Lalu setelah laporan pertanggungjawaban dibuatkannya surat pertanggungjawaban SPJ BP yang dibuat tiap bulan sebagai dasar laporan pertanggungjawaban. Untuk siklus penatausahaan belanja ini yang seperti tadi disampaikan ya, untuk SPP sendiri, SPP itu ada UP, ada GU, TU ataupun LS. Nah, kalau UP ini diterbitkan atau diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pengisian uang persediaan dengan melampirkan keputusan kepala daerah tentang besaran UP. Ini langsung kita dibuat oleh BUD, di mana itu ada SK KDH yang menyatakan tiap dinas itu besaran UP-nya berapa. Nah, untuk pembuatan ganti uang, di mana diterbitkan dan diajukan bendahara pengeluaran dalam rangka mengganti uang persediaan, di mana dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP. Di Pemprov Jabar sendiri ditentukan untuk GU sendiri itu minimal 30% perangkat daerah boleh mengajukan lagi belanja. Ya, apabila belanjanya sudah 30%, maka boleh diajukan kembali untuk ganti uangnya. Jadi tidak usah menunggu 100% ataupun 50% di sini. Nah, untuk siklus tambah uang atau TU, BP atau BPP mengajukan SPPTU untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya mendesak, di mana batas jumlah pengajuannya harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dengan PKD. Dana TU ini harus habis dalam waktu 1 bulan. Apabila terdapat sisa, maka sisa TU ini wajib disetor kepada rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoraan sisa PU dikecualikan untuk kegiatan yang waktu pelaksanaannya melebihi dari 1 bulan atau kegiatan yang mengalami perubahan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya karena peristiwa di luar kendali PA ataupun KPA. Nah, untuk yang belanja langsung di sini diterbitkan dan diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
belanja kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa, belanja pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Pengajuan belanja langsung ini untuk pembayaran pengadaan barjas dapat dilakukan oleh DPP jika PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA. Nah, setelah SPP dibuat, maka kan tadi sudah dibahas ya PPK SKPD yang menerbitkan SPM, di mana SPM itu ada UP, GU, TU, ataupun LS, di mana SPM, UP, GU, TU diterbitkan oleh Bahasa Umum Daerah berdasarkan SPP yang diajukan oleh pengguna anggaran. Maksudnya di sini salah, yang SPM ini diterbitkan oleh PPK SKPD yang berdasarkan SPP yang diajukan oleh pengguna anggaran. Nah, sebelum SPM LS diterbitkan, PPK SKPD melakukan verifikasi atas kebenaran material surat bukti mengenai pihak penagihnya, apakah dokumennya sudah lengkap sebagai syarat atas perjanjian pengadaan barjas tersebut, dan ketersediaan dana yang ada apakah sudah sesuai atau belum. SPM LS ini memerintahkan pembayaran atas beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada kuasa BUD. Bila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA atau KPA tidak menerbitkan SPM LS atau dokumen SPM LS dapat dikembalikan maksimal 1 hari semenjak SPP tersebut diterima. Nah, setelah SPM yang tadi diberikan dari PPK SKPD kepada BUD, di mana BUD ini akan menerbitkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana, di mana SP2D diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM yang diterima oleh KPA atau KPA yang dituju kepada bank operasional, misalnya Bank BCG. Penerbitan SP2D maksimal 2 hari sejak SPM diterima. Dalam proses penerbitan SP2D, kuasa BUD berkewajiban untuk pertama, meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan berupa SPJ, PA atau KPA. Yang kedua, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam SPM. Yang ketiga, menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan. Yang keempat, memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah. SP2D tidak akan terbit apabila tidak dilengkapi oleh SPJ, PA ataupun KPA, ataupun pengeluaran tersebut melampaui pagu kegiatan. Dan kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM maksimal 1 hari sejak diterima. Mungkin dari itu sekian pemaparan dari saya mengenai siklus penatasan keuangan daerah. Mohon maaf apabila kurang jelas. Atau mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu terkait penatasan keuangan daerah. Mangga Bapak Ibu.